Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lady Ires Manulang dari kelas 2B33 dengan NPM 2305030296. Nah, selama kurang lebih dari 5 menit ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana teknologi bisa membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi atau HOTS dalam pembelajaran. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas tentang pengertian dari HOTS itu. Namun, pada video kali ini kita akan bahas sedikit lagi mengenai pengertiannya. Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dalam pembelajaran, HOTS menuntut peserta didik untuk tidak hanya memahami materi secara permukaan, tetapi mampu mengkaji permasalahan secara mendalam, membandingkan berbagai alternatif solusi, serta menghasilkan gagasan yang logis dan kreatif. Untuk mengembangkan HOTS, diperlukan strategi pembelajaran yang kontekstual dan berbasis masalah. Yang kedua adalah peran teknologi dalam pembelajaran HOTS. Teknologi berperan sebagai media yang memperkaya penyajian khusus serta memfasilitasi proses berpikir siswa secara lebih interaktif. Dengan teknologi, guru dapat menghadirkan situasi yang nyata melalui video, data digital maupun simulasi berbasis pilihan keputusan. Teknologi juga memungkinkan adanya partisipasi aktif, kolaborasi, serta umpan balik secara langsung. Dengan demikian, proses analisis dan evaluasi yang dilakukan siswa menjadi lebih terstruktur dan reflektif. Yang berikutnya adalah jenis-jenis teknologi yang dapat kita gunakan. Beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran HOTS berbasis studi kasus dan simulasi interaktif antara lain. Yang pertama adalah Google Classroom. Digunakan untuk membagi materi khusus, mengunggah sumber belajar, serta memfasilitasi diskusi daring melalui fitur komentar dan forum diskusi. Siswa dapat mengemukakan analisis dan menanggapi pendapat teman. Yang kedua ada PowerPoint atau Canva interaktif. Digunakan untuk membuat skenario studi kasus dengan model discussion based learning. Guru dapat menyusun beberapa alternatif solusi dan bentuk pilihan yang mengarahkan siswa pada konsekuensi tertentu. Berikutnya ada juga Mentimeter atau Kahoot, digunakan untuk melakukan polling atau kuis berbasis analisis, sehingga pilihan siswa dapat ditampilkan secara langsung hingga menjadi bahan evaluasi dan diskusi bersama. Keempat adalah diskusi YouTube atau video pembelajaran. Digunakan sebagai stimulasi awal yang menyajikan permasalahan secara visual dan kontekstual. Penggunaan beberapa teknologi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi dan kondisi kelas. Nah, yang keempat adalah contoh implementasi dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran IPS dengan topik permasalahan sampah plastik di sekolah, guru dapat memulai pembelajaran dengan menayangkan video dari YouTube yang menunjukkan dampak pencemaran plastik. Setelah itu, guru mengunggah data dan pertanyaan pemantik di Google Classroom. Peserta didik diminta menganalisis penyebab utama permasalahan berdasarkan video dan data yang telah diberikan. Melalui PowerPoint atau Canva interaktif, guru dapat menyajikan beberapa alternatif solusi, seperti program bank sampah, pengurakan plastik sekali pakai, atau penerapan kebijakan tertentu. Siswa kemudian memilih solusi melalui Mentimeter atau Kahoot. Hasil polling yang ditampilkan secara langsung dapat didiskusikan bersama pada tahap akhir. Siswa menulis rekomendasi solusi terbaik pada Padlet atau sesuai dengan refleksi dan kreasi. Nah,
Sebagai kesimpulan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran HOTS melalui studi kasus dan simulasi interaktif memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, partisipatif, dan reflektif. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tapi sebagai sarana untuk membangun proses berpikir kritis dan sistematis. Dengan perencanaan yang tepat, guru dapat memanfaatkan berbagai platform digital seperti Google Classroom, Canva, Mentimeter, YouTube, dan aplikasi lainnya yang menciptakan pembelajaran bermakna serta relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana pengaruh atau penggunaan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran HOTS dalam kelas atau dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.